Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Seperti biasa di hari Minggu yang indah, kita akan kembali membuat renungan agar hidup kita semakin bijak semakin hari. Dan kali ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancara seorang tokoh rohaniawan yang sangat bijak menurut saya dan juga menurut kalangan sekitar saya ya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman, kita penting sebagai anak muda khususnya untuk mengetahui bagaimana untuk menghadapi zaman yang tidak gampang ini. Mari kita untuk lebih jelasnya kita langsung bertanya sama Pak Pir sebagai tokoh rohaniawan di daerah Jakarta Barat ini. Oke? Baik, Pak Pir. Ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak ya. Sama-sama. Nah, ini kita melihat dan juga tanda tanya dari para kaum muda. Jadi dalam situasi yang tidak gampang ini dan dengan perkembangan teknologi informatika yang justru kelihatannya semakin canggih, tetapi sebenarnya justru ini membuat sebuah tantangan yang tidak mudah, menyebabkan banyak sekarang anak muda sudah mulai stres menghadapinya, terutama berbagai kompetisi yang muncul membuat mereka harus berjuang. Nah, sekarang pandangan sebagai tokoh rohaniawan bagaimana Pak untuk anak muda ini di dalam mereka mempersiapkan diri dan bersikap? Ya, memang anak muda adalah harapan bangsa, harapan keluarga, bahkan harapan komunitas ya. Jadi anak muda punya kesempatan yang panjang untuk memulai hidup dan bahkan berkarya ya di tengah-tengah bangsa dan negara. Nah, saya mengingat tokoh ya yang dikatakan dalam perjanjian lama ribuan tahun yang lalu bernama Yusuf ya. Yusuf ini adalah seorang anak muda yang menghadapi perubahan yang sangat mendadak dari waktu ke waktu. Pertama-tama Yusuf adalah dapat disebut sebagai anak yang manja ya, kalau Bapak Ibu tahu. Kemudian yang kedua, Yusuf ini dibuang ke dalam sumur. Hidupnya berubah tiba-tiba. Maksudnya pengen enak-enak bersama dengan abang-abangnya namun dibuang ke sumur. Lalu tidak berhenti di sana, dia diangkat dari sumur, sudah senang sekejap, namun ia dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak menuju Mesir. Waduh, tanah yang sangat jauh. Perubahan yang begitu mendadak sekali. Nah, setelah dia berada di Mesir, dia dibeli oleh Potifar ya. Lalu kemudian dia dipercayakan mengelola satu rumah ya, memanage satu rumah. Itu perubahan yang luar biasa. Namun dia bisa menyesuaikan diri. Lalu tidak berhenti sampai di sana, di tengah-tengah situasi yang sudah baik ya menurut Yusuf tentunya, dan bahkan mungkin menurut kita ya. Namun Yusuf mengalami sebuah masalah di mana dia difitnah oleh istri Potifar sebagai orang yang mencoba melecehkan istri Potifar atau mencabuli istri Potifar ya. Lalu kemudian perubahan itu terjadi begitu cepat, dia dipenjarakan ya, sudah sebagai budak dipenjarakan lagi. Itu tentu sebuah tantangan yang besar yang bisa membuat stres, bisa membuat galau, dan bisa membuat orang bunuh diri atau merenungkan nasib dan menyesali nasib ya. Ya udahlah, saya sudah seperti ini, dikalahkan oleh zaman, dikalahkan oleh situasi, ya sudahlah, saya nggak perlu berbuat apa-apa. Tetapi Yusuf, orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai dia, dia tidak mau kalah dengan situasi dan zaman yang ada di dalam era kehidupannya, dan dia bangkit, dan dia berusaha untuk terus memanfaatkan setiap situasi untuk membalikan keadaan. Dan pada akhirnya kita tahu, Yusuf berhasil menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, untuk melanjutkan kehidupan sebuah bangsa. Nah, belajar dari tokoh Yusuf, seharusnya anak-anak muda zaman ini melihat tantangan yang ada, ya, tantangan di era informatika, tantangan yang tidak mudah ini sebagai sebuah jembatan atau batu loncatan untuk bisa berhasil. Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan era informasi ini sebagai sebuah jembatan atau batu loncatan untuk berhasil? Yang pertama tentu harus belajar memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Kalau tidak, maka itu bukan menjadi sebuah batu loncatan atau jembatan untuk berhasil, malah bisa menjadi momok yang mengganggu. Misalnya contoh, di era informasi ini kan ketika orang punya gadget, maka di sana ada banyak tawaran ya, tawaran untuk menyaksikan atau menonton tayangan-tayangan yang negatif. Lalu kemudian ada juga games yang bisa membunuh waktu kita. Lalu ada tayangan-tayangan juga yang merusak mental dan kerohanian kita. Nah, tentu kita tidak boleh menerima itu. Kita harus mengalahkan kesempatan itu dan kita alihkan untuk bagaimana kita belajar memanfaatkan
teknologi informasi ini dengan baik. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang melihat bahwa di era informasi ini sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa cepat sekali berkembang, bisa cepat berkembang. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang menjadi pelaku, tapi ada sosial media yang juga bisa menjadi pelaku, termasuk para penonton yang menyaksikan karya-karya kita kalau kita mau terlibat langsung di dalam multimedia atau digital tersebut. Contoh ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, dan seterusnya. Termasuk ide-ide cemerlang kita, ketika kita punya sebuah ide, kita jangan pakai atau tenggelamkan dalam diri kita saja, tapi kita perlu utarakan itu melalui video-video singkat. Nah, seperti program di hari ini ya, dari Pak Matias, membuat sebuah tayangan yang bermanfaat, ya, wisdom yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dua hal itu, Pak Matias. Oke, kalau kita melihat apakah kita tadi Bapak mengatakan tentang ya seolah-olah Yusuf berhasil, sebenarnya apa sih menjadi rahasia si sang Yusuf? Kalau kita tahu bahwa zaman dulu nggak ada teknologi secanggih sekarang begitu ya. Jadi betul sekali, rahasia Yusuf bisa bertahan bahkan berhasil, yaitu karena dia tahu bahwa ada Tuhan ya, ada pencipta yang menyertai dia, yang terus memonitor hidupnya, menuntun hidupnya, dan memberkati hidupnya. Nah, jadi di tengah-tengah era yang sekarang penuh dengan perubahan, ketika anak muda tahu bahwa ada Tuhan, Sang Pencipta, yang menginginkan dia berkarya, menginginkan dia maju, menginginkan dia menjadi berkat atau menjadi dampak bagi orang lain, ada memberi wisdom lah katakanlah kepada orang lain, maka orang-orang ini akan menggunakan waktu yang ada dengan baik, karena dia tahu Tuhan penciptanya bersama dengan dia, memberikan dia waktu, memberikan dia hidup, memberikan dia kesehatan, memberikan dia kepintaran, maka itu dimanfaatkan dengan baik. Saat itulah sebenarnya orang-orang muda zaman ini menjadi seperti Yusuf masa kini. Tahu tentang penciptanya, tahu menghargai hidupnya, tahu memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita ya, ini harus kita pertanggungjawabkan kan Pak. Kesehatan kita hidup sehat sebagai anak muda, waktu kita yang masih panjang, ya kan? Lalu fasilitas-fasilitas hidup lain yang Tuhan percayakan, mesti kita pertanggungjawabkan. Nah, Yusuf tahu ini. Makanya ketika dia digoda oleh istri Potifar, Yusuf tidak bilang, nanti aku berdosa sama suamimu. Yusuf nggak bilang gitu. Nanti aku berdosa sama seluruh jajaran pejabat nih yang dipimpin oleh suamimu atau bahkan oleh negara ini. Enggak, Yusuf nggak ngomong gitu. Tapi Yusuf bilang, aku nggak mau melakukan dosa ini karena aku tahu bahwa saat aku melakukan dosa kepada pencipta, kepada Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak muda hari ini tahu bahwa ketika dia berhadapan dengan pencipta, lalu dia menyalahgunakan masa mudanya, menyalahgunakan potensi yang ada, sedang menyanyiakan hidupnya dan sedang mempermalukan nama Tuhan. Oke, Pak, kira-kira ini memungkinkan tak ya? Tuhan dulu kan menolong Yusuf, istilahnya kan begitu ya intinya ya. Dengan artinya zaman itu dengan naturalisasi yang ada misalnya. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi canggih, kira-kira Tuhan masih sanggup nggak menolong anak muda sekarang ya? Ya, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Karena bagaimana teknologi zaman ini itu masif sekali ya, bisa berkembang dengan begitu cepat. Terkadang kita kalau nggak ngikuti perkembangan, kita ketinggalan ya kan. Nah, saat kita ketinggalan, kita jadi nggak nyambung dengan perkembangan itu ya. Tapi percayalah, ketika kita hidup percaya kepada Dia, takut akan Dia, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kepekaan ya, untuk satu, berhati-hati, kedua, memanfaatkan setiap perubahan yang ada dengan baik. Saya percaya itu, bahwa Tuhan berbicara, Tuhan menolong, Tuhan menuntun umatnya. Sama seperti Yusuf ya. Yusuf juga tidak tahu tentang bagaimana cara menghadapi godaan. Ya, godaan. Kalau sekarang godaan multimedia, godaan era digital. Kalau dulu itu godaan istri Potifar ya kan, yang setiap hari berada bersama-sama dengan dia. Dia belum pernah belajar ikut seminar bagaimana trik
menghadapi dan menolak godaan tanpa membuat dirimu bermasalah. Tapi saya percaya Tuhan memberikan dia hikmat. Di saat yang sangat-sangat terjepit, di saat-saat yang sangat terdesak, Yusuf mampu mengambil sebuah tindakan yang baik dan benar. Dan itu menjadi sebuah jembatan sebenarnya. Walaupun tindakan itu menyebabkan dia di penjara, tapi menjadi jembatan justru suatu saat nanti dia berjumpa dengan Firaun untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat Mesir pada saat itu. Oke, baik. Terima kasih, ini cukup menarik ya Pak Fir. Jadi saya berharap dan saya juga percaya bahwa apa yang disampaikan wisdom yang sangat menarik akan membantu masyarakat terutama kaum muda untuk zaman sekarang. Oke. Sampai ketemu di wisdom selanjutnya.